pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita. Walaupun situasinya seperti sekarang ini, ya, tetapi tetap pembelajaran kita lakukan, kita laksanakan, walaupun tidak bertatap muka di kelas, ya, tapi kita lakukan sistem daring, ya. Nah, anak-anak kami sudah duduk sekarang di kelas 3, ya. Kemarin kamu di kelas 2 sudah menerima mata pelajaran OTK kepegawaian di kelas 2. Sekarang di kelas 3 itu lanjutan daripada yang di kelas 2. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi kita perlu tahu dulu bahwa tujuan pembelajaran kita adalah setelah anak-anak kami mempelajari bahan ajar, bahan materi ini, ya, diharapkan siswa dapat menganalisis tentang peraturan disiplin pegawai. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, pertama sekali kita harus mengetahui apa artinya disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya latihan akan kesopanan dan kerohanian, juga sebagai pengembangan kepribadian. Ya, di sini kita perhatikan ada beberapa para ahli yang menyebutkan, yang mendefinisikan pengertian disiplin, yaitu yang pertama Suharsini Arikunto. Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Nah, menurut Suharsini, bahwa disiplin itu adalah seseorang yang patuh, yang taat kepada peraturan. Ya, apa peraturan yang sudah ditetapkan pada perusahaan itu yang harus dipatuhi sehingga tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menurut Siswanto, disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Ya, sangat jelas di sini menurut Siswanto bahwa disiplin itu adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh karyawan atau pegawai, ya, yang harus menghormati, menghargai, patuh terhadap semua peraturan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, ya, dan tidak ada unsur paksaan. Dan apabila seorang karyawan atau pegawai itu melanggar daripada peraturan yang sudah ditetapkan, maka mereka akan menerima sanksi-sanksi. Ya, sanksi akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Apakah beliau keluar, apakah dipecat, apa didenda, ya, itu tergantung kepada pihak perusahaan. Jadi sebagai kesimpulan, pengertian disiplin itu adalah seseorang yang harus patuh, taat kepada semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan itu, baik itu peraturan yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan apabila melanggar peraturan itu, maka dikenakan sanksi. Ya. Nah, tujuan daripada disiplin. Nah, itu ada, ya, tujuan daripada disiplin. Apa tujuan daripada disiplin itu? Yang pertama, untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok. Ya, maksudnya sebagai contoh, seorang karyawan, ya, seorang pegawai, kalau misalnya peraturannya masuk jam 8, nah
pegawai itu datang jam 8 dari rumah sampai di tempat bekerja jam 9. Nah, itu tentu sudah menghambat kelancaran daripada tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya, masalah disiplin waktu. Pegawai itu kalau masuk jam 8, 7.45 paling lambat sudah harus sampai di tempat. Nah, jam 8 sudah bisa melaksanakan tugas pokoknya. Yaitu salah satu disiplin waktu. Dan yang kedua, mendorong peningkatan kinerja. Nah, kinerja yang baik itu adalah kinerja yang memiliki disiplin, ya, yang mematuhi semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak pimpinan ataupun perusahaan. Nah, kinerja yang baik tentunya didukung juga dengan peningkatan hasil output yang lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Nah, seseorang yang disiplin, ya, pasti tanggung jawabnya akan terlihat, ya. Sebagai contoh, kalau misalnya seseorang itu diberikan tugas pengetikan misalnya atau pengarsipan surat, ya, nah tepat pada waktunya akan dilaporkan suatu kegiatan, suatu pekerjaan itu, ya, sudah dapat dilaporkan, diberikan informasi hasil pelaksanaan daripada tugasnya. Nah, yang keempat yaitu mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme. Nah, maksudnya kalau karyawan, kalau pegawai di swasta, di mana karyawan ataupun pegawai yang kreatif, yang memiliki disiplin, contohnya disiplin waktu, ya, rajin, maka tentunya akan diberikan tunjangan atau bonus, ya, berupa kerajinan, berupa uang ataupun segala sesuatu berupa jasa yang bisa diberikan kepada karyawan itu. Nah, tetapi kalau misalnya dia pegawai negeri, ya, untuk mengarah perubahan ke arah peningkatan itu dapat kita lihat di dalam peningkatan golongan, ya. Semakin meningkat golongannya, maka gaji pokoknya juga semakin lebih besar. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pada anak-anak kami seluruhnya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti di dalam kolom aplikasi pada kolom diskusi Anda bisa tuliskan, ya, pada kolom diskusi, akan kita bahas kembali, ya, dan Ibu akan memberikan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda seluruhnya, saya ucapkan terima kasih.